Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujud yabtaquna fadlan min Allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Hadirin sidang jamaah Isya dan Tarawih yang saya hormati, yang saya muliakan, dan juga insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini kita sudah bisa melaksanakan puasa, dan kebetulan malam ini adalah malam bulan purnama. Tadi ada gerhana bulan di masjid kami. Tadi habis maghrib sholat gerhana, langsung dilanjutkan sholat isya seperti ini. Berarti kita sudah genap 14 hari kita berpuasa, bagi yang puasanya mulai hari Rabu ya. Kemudian 13 hari bagi yang memulai hari Kamis. Itulah keindahan Islam. Islam itu tidak tunggal, tetapi Islam itu penuh warna. Ajaran kita satu, Quran dan hadis dan sunnah Nabi, tapi di dalam pelaksanaan mentadaburi Quran dan hadis kita bisa berbeda, ya. Tetapi dalam usulnya, landas fundamentalnya adalah sama. Oleh karena itu, insya Allah nanti kita akan bertemu pada hari yang sama di hari Raya Idul Fitri, insya Allah. Hadirin sidang jamaah tarawih yang berbahagia, itulah mengapa Islam itu memang di dalamnya ada perbedaan-perbedaan ya. Karena bagi orang-orang yang beragama Islam, memahami agama secara dewasa, itu akan lebih mudah menerima perbedaan-perbedaan seperti ini. Karena kedewasaan seseorang di dalam beragama itu tidak ditentukan oleh umur usia, tapi sebenarnya orang-orang yang banyak diberi kebaikan di dalam beragama itu yaitu orang-orang yang diberi kesempatan untuk memperdalam ajaran agama. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang oleh Allah akan diberi banyak kebaikan, maka orang itu diberi kesempatan untuk bisa memperdalam ajaran agama. Oleh karena itu, monggolah kita senantiasa mempelajari Islam ini sehingga kita berpikir dewasa, menjadi muslim yang tidak eksklusif tapi inklusif dan menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Dan itu sudah kita alhamdulillah sudah terbiasa mendewasakan diri dengan perbedaan-perbedaan seperti itu. Kita sholat ada yang 8 rakaat, yang 20 rakaat ya begitu ya. Itu sudah terbiasa ya. Di tempat kami juga demikian, dan itu tidak menjadi masalah karena sama-sama punya tujuan bahwa niat kita sama itu di dalam rangka untuk berbakti mengabdi kepada Allah dengan mengisi Ramadan, bulan yang penuh berkah. Dan insya Allah kalau kita lakukan dengan imanan wa ihtisaban, puasa kita itu menjadi kafarat, penebus dosa dan kesalahan kita yang telah lalu. Allahumma amin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang kami muliakan, kalau orang menerima Islam dengan penuh kedewasaan itu adalah menjadikan hatinya itu longgar, dadanya menjadi jembar begitu. Ya, jadi dalam Al-Quran disebutkan mayuridillahu ayahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah kehendaki
memperoleh banyak hidayah, petunjuk, maka orang itu akan dijadikan hatinya lapang, mudah menerima Islam, tulus menerima Islam. Wa man yudillahu, tapi kalau Allah itu ingin menyesatkan hambanya, ya yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu bis-sama. Jadikan dadanya sempit, hatinya sempit, berat melaksanakan agama ini. Maka dari itu kita alhamdulillah, walaupun kita sudah berislam, Islam kita kan Islam turunan kebanyakan ya. Islam turunan itu Islam karena bapak ibu, nenek moyang kita beragama Islam. Tetapi untuk persoalan kedewasaan di dalam beragama itu nanti dulu. Ya. Barang siapa yang senantiasa belajar mempelajari agama akan lebih mudah terbuka pikirannya melihat perbedaan-perbedaan seperti itu. Jadi tidak ada masalah. Memang harus berbeda. Di dalam fikih saja juga berbeda. Ada 4 mazhab juga berbeda. Tidak ada masalah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sangat menghormati, menghargai perbedaan-perbedaan umatnya. Contohnya begini, ketika Rasulullah itu berjalan dengan para sahabat-sahabatnya, kemudian di tengah perjalanan akan sholat, tidak ada air, maka yang dilakukan para sahabat itu yaitu tayamum. Kemudian mereka sholat. Kemudian setelah selesai sholat, berjalan lagi, di tempat lain ditemukan air. Masih ada waktu pada sholat yang sama itu, ada sebagian sahabat kemudian wudu dan mengulangi sholatnya. Yang lainnya tidak. Apa kata Rasulullah? Itu baik-baik saja. Yang sudah sholat dapat 1 pahala, yang mengulangi dengan wudu itu dapat 2 pahala. Jadi itulah Rasulullah sangat-sangat menghargai perbedaan-perbedaan yang ada pada umatnya. Nah, contoh yang lain, ketika Rasulullah dengan sahabat-sahabat akan mengepung ya menuju ke tempat Yahudi Bani Quraidah. Rasulullah berpesan, para sahabat, nanti kita sholat asar di tempat Bani Quraidah itu. Itu pesan Rasulullah. Tapi di tengah perjalanan, ketika istirahat itu sudah masuk waktu asar waktu itu. Nah, sahabat-sahabat tidak sabar, lah sholat saja di sini tempat ini. Gitu. Nah, kemudian Rasulullah ada yang juga betul-betul menempati untuk sholat di tempat Bani Quraidah setelah sampai di sana. Apa kata Rasulullah? Ya tidak apa-apa, silahkan saja. Ya, kalau memang sudah ingin sholat asar, ya monggo-monggo saja. Nah, ini salah satu demokratisnya Rasulullah demikian. Ketika perang Uhud juga demikian. Sebelum maju berperang menghadapi orang-orang Quraisy di Madinah, Rasulullah bermusyawarah dengan sahabat-sahabat, bagaimana enaknya kita menghadapi musuh di dalam kota Madinah atau di luar kota Madinah. Nah, terjadilah musyawarah. Kemudian Rasulullah memilih yang mayoritas ingin berperang di luar kota Madinah, yaitu di sekitar Bukit Uhud. Nah, itu Rasulullah demikian juga mengikuti kehendak para umatnya. Ada lain lagi, memang kalau ketetapan sunnah Rasulullah yang takririan juga banyak. Ketika Rasulullah mau berhaji yang pertama haji itu Rasulullah itu bersama-sama dengan sahabat. Rasulullah berhaji dengan keluarga juga, dengan sahabat-sahabatnya. Ketika berangkat haji dari Madinah hendak ke Makkah, itu sahabatnya niatnya berbeda-beda. Rasulullah itu ingin berniat haji ifrad, haji mufrad, ifrad. Niatnya apa? Haji dulu baru umrah. Siti Aisyah, istri beliau, berniat haji tamato, mutamate. Jadi umrah dulu, copot ihram, baru menunggu waktu haji. Ada sebagian sahabat ada melakukan haji qiron, haji yang berniat umrah dan haji sekaligus satu niat. Itulah
Kenyataannya Rasulullah seperti itu. Jadi membolehkan sahabat-sahabatnya berbeda pendapat selama dia tidak menyalahi aturan-aturan agama. Itu dibenarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di tengah jalan ternyata Siti Aisyah itu ketika sampai Mekah, Nun Sewu, haid tidak Bu ya, kan tidak bisa tawaf, haid, akhirnya merubah niat tidak jadi tamatuk lagi. Nah, itu terjadi seperti itu. Jadi haji dulu, baru umrah. Nah, umrahnya mengambil mikotnya di Masjid Tanim. Bagi orang-orang yang haji, mesti pernah ke sana, Masjid Tanim, tempat mikotnya Siti Aisyah. Itu jadi demikianlah, begitulah Rasulullah sangat-sangat menghargai pendapat-pendapat para sahabat-sahabat sekalian. Hadirin sidang jamaah tarawih yang berbahagia, itulah kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Islam kepada umatnya, kepada hambanya. Di dalam hadis Rasulullah, "Innad dina yusrun." Agama itu mudah, gampang dilakoni bagi orang-orang yang ikhlas menerima Islam sebagai agama. Itu untuk menjalankan dengan tulus itu akan menjadi mudah. Wala yusyadad dina ahadun, tapi jangan sekali lagi seseorang itu memudahkan. Agama Islam sudah mudah, tapi jangan dipermudah. Wis gampang, ojo gampang. Illa ghalabahu, nanti kamu akan oleh sendiri. Nah, terlalu berat jadi merasa berat. Ini memudahkan tapi dia menjadi berat. Inilah kemudahan Allah di dalam beragama. Kita juga demikian di dalam puasa. Wa man kana minkum maridun wa man kana maridun ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kalau dia sedang sakit, bepergian, boleh diganti dengan hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah sangat menghendaki kemudahan-kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan-kesulitan di dalam beragama. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kewajiban kepada umatnya kecuali kadar umatnya itu bisa melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam soal ekonomi demikian. Dalam ayat-ayat hampir sama ya tentang menafkahi keluarga itu demikian juga. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seseorang untuk memberikan nafkah keluarga kecuali sekedar apa yang dirisikan Allah kepada dia di dalam surat At-Talaq. Ini adalah kemudahan-kemudahan yang sungguh-sungguh ada di dalam Islam. Jadi jadikanlah kita beragama itu, beribadah itu mulailah dengan cara yang niat yang ikhlas sehingga akan gampang ya. Mau ke masjid gampang, mudah. Mau datang pengajian mudah, senang. Mau berpuasa juga senang. Apalagi kalau kita yang sudah terbiasa puasa Senin Kamis, apalagi Ayyamud Bid, maka puasa itu ringan-ringan saja, saya kira. Itulah orang. Jadi orang yang qiyamul lail, nanti kalau di puasa kan kita sering akhir puasa bil asyrul awakhir itu kan kita sering iktikaf, salat lail di dalam masjid. Bagi orang-orang yang sudah terbiasa qiyamul lail, itu sudah biasa saja, tidak ada yang beratnya. Jadi kadang-kadang kita tuh bagi mongso ya, kadang-kadang gelemnya maunya sholat lain di bulan Ramadan, di akhir lagi Ramadan. Pada hari-hari di bulan Ramadan itu jarang melakukan qiyamul lail. Kira kan untuk dapat Lailatul Qadar itu siapa? Ibarat kita naik kereta Pramek ya dari Jogja ke Solo, yang dapat tempat duduk mesti yang berangkat dari Tugu. Apalagi naiknya di Klaten belum tentu dapat kursi. Nah, ini demikian juga beribadah itu Allah sangat adil. Maka biasakanlah qiyamul lail sehingga di bulan Ramadan pun qiyamul lail
terasa sangat mudah. Puasa demikian juga, apalagi puasa-puasa yang berat itu kan puasa Syawal ya. Syawal itu puasa berat karena sendirian dilakukan, jarang. Yang banyaknya nyawal, ya syawalan. Ya, syawalan banyak. Gitu. Tapi kalau nyawal itu berat ya Pak, ya Bu. Nyawal itu berat karena puasanya sendiri, tetangganya nggak ada puasa, kita puasa sendiri, hanya 1-2 orang yang kebetulan terbiasa puasa Syawal, nyawal. Tapi kalau Syawalan semua mudah laksanakan. Nah, itulah monggo kita latihkan. Beribadah tidak perlu banyak, tapi istiqomah. Istiqomah itu penting. Ya. Istiqomah itu penting. Karena di antara kita dalam surat At-Talaq, wattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sekedar kemampuan Anda sendiri. Kalau kita terbiasa puasa Senin Kemis, tapi kita jarang qiyamul lail, tapi kita mampu untuk puasa Senin Kemis. Ada orang yang tidak mampu Senin Kamis, tapi dia tiap hari, tiap malam dia qiyamul lail. Ya, demikian juga. Ya, banyak orang yang punya kelebihan dalam bidang sedekah. Ada orang-orang yang suka silaturahmi. Ini semua baik, tapi kalau dilakukan dengan istiqomah, dengan niat tulus, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu berangkat daripada niat. Kalau kita sempurnakan dengan niat. Juga demikian sholat kita sempurnakan dengan wudu. Kalau wudunya tidak sempurna, maka tentu saja sholatnya tidak menjadikan sempurna juga. Karena itu mari kita sempurnakan ibadah kita, walaupun tidak sesempurna Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di hadis tadi selanjutnya ada 3 hal yang diwasiatkan kepada kita: fasaddidu wa qaribu wa absyiru. Saddidu adalah benarkanlah, tuluskanlah niat. Tulus niat itu adalah satu modal untuk memudahkan, menjadikan ibadah kita ringan kita lakukan. Ya. Kalau kita kadang-kadang mau sahur saja aras-arasan, ya. Mau bangun itu kan. Puasa kok abot banget, dadak tangi bengi makan, tidak biasa makan malam, gitu ya. Demikian juga. Nah, itu harus diniatkan dengan yang baik. Jadi kemudian waqaribu, jadi dekatkanlah kepada kesempurnaan ibadah itu adalah satu, niat yang tulus dan mengikuti tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, absyiru, gembirakanlah. Beribadah dengan gembira itu sangat-sangat menarik. Maka ada hadis orang-orang yang menyambut puasa dengan gembira, wah itu pahalanya surga, luar biasa. Mudah-mudahan kita semua jamaah kita menjadi hamba-hamba Allah yang dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan ibadah, dan tentu saja dengan niat tulus dan ikhlas. Mudah-mudahan puasa kita kali ini, tahun ini, akan menjadi kafarah, penebus segala dosa dan kesalahan kita setahun yang lalu. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.